Hai Sobat Akuntansi, kali ini kita akan membahas mengenai soal UAS Perpajakan 2 tahun lalu, di mana akan memberikan kita peluang atau gambaran mengenai soal-soal yang akan keluar di UAS semester sekarang. Oke, lanjut ya. Untuk soal yang pertama itu mengenai akuntansi pajak atas aktiva tetap. Di sini PT Asia adalah PKP yang mempunyai API pada tanggal 17 Maret 2022 mengimpor sebuah mesin dengan harga faktur sebesar 20.000 US dollar. Kemudian di sini ada biaya asuransi dan biaya angkut masing-masing sebesar 2% dan 4% dari harga faktur. Tarif biaya masuk tambahan dan biaya masuknya itu ada 10% dan 20% dari CIF. Kemudian mesin tersebut juga dikenakan PPN 11%. Nah, kurs Kementerian Keuangan saat itu adalah 14.000 untuk 1 US dollarnya. Kemudian selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya pelatihan untuk operator mesin dengan estimasi 40 juta. Itu sudah termasuk biaya untuk teknisi dari Taiwan selama melatih operator mesin tersebut. Nah, di sini menurut akuntansi, mesin tersebut mempunyai estimasi umur 5 tahun, kemudian menurut pajak, estimasinya 4 tahun. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Pada tanggal 31 Desember 2023, perusahaan memutuskan untuk menjual aset tetapnya dengan harga 260 juta. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jurnal PT Asia untuk perolehan aset tetap, kemudian jurnal penyusutan, yang ketiga ada menghitung laba rugi, yang keempat ada jurnal atas penjualan aset tetap, yang kelima adalah koreksi fiskal yang harus dilakukan PT Asia. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal-jurnal tersebut, kita juga harus menghitung dulu kosnya, CIF-nya berapa, kemudian biaya masuknya, untuk biaya masuk tambahannya juga berapa, yang kemudian akan menghasilkan nilai mesin. Nah, untuk yang pertama tadi kan di soal itu harga fakturnya ada 20.000 US dollar. Itu masuk ke cost. Kemudian ada asuransi. Nah, tadi asuransinya sebesar 2% dari harga faktur. Berarti 2% dari 20.000 itu kan 400. Kemudian ada biaya angkut sebesar 4% dari harga faktur yang menghasilkan 800. Nah, hasil tersebut dijumlahkan menghasilkan 21.200 itu untuk CIF-nya. Karena tadi masih menggunakan US dollar, kemudian kita rupiahkan terlebih dahulu untuk CIF-nya. Setelah kita rupiahkan, tadi kan kursnya itu 14.000 ya untuk 1 dolar. Kemudian setelah dirupiahkan, kita jumlah. Dan CIF-nya menghasilkan hasil 296.800. 296.800.000. Kemudian di sini ada biaya masuk. Untuk biaya masuknya itu tadi kan ada 20% dari CIF ya. Nah, untuk biaya masuk tambahan itu ada 10% dari CIF. Kemudian dihitung saja untuk biaya masuknya 20% dari 296.800.000 menghasilkan 59.360.000. Kemudian ada biaya masuk tambahan 10% dari CIF tadi yang menghasilkan 29.680.000. Kemudian dari CIF, biaya masuk sama biaya masuk tambahan itu dijumlahkan menghasilkan nilai mesin yaitu 385.840.000. Nah, kita kan udah ketemu nih nilai mesinnya. Karena nilai mesin menurut akuntansi dan fiskal itu dianggap sama, karena di sini tidak ada data beberapa kurs tengah Bank Indonesia. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai untuk yang kedua yaitu jurnal penyusutan aset tetap dan koreksi fiskal. Nah, untuk jurnal penyusutan komersialnya kita menggunakan metode garis lurus. Yang didebit itu ada akun beban penyusutan mesin, di mana diperoleh dari nilai mesin dibagi 5. Karena tadi di soal itu kan menurut akuntansi nilai ekonomis mesin tersebut adalah 5 tahun. Kemudian kita bagi 5 menghasilkan 77.168.000. Kemudian di kredit ada akumulasi penyusutan mesin sejumlah 70.168.000.
Oke, kita koreksi nih. Di sini ada koreksi fiskalnya. Tadi kan ada beban penyusutan mesin ya, kita koreksi lagi. Terus ada beban penyusutan fiskal karena tadi menurut pajak itu nilai ekonomisnya hanya 4 tahun ya. Kemudian kita koreksi untuk yang beban penyusutan fiskal itu nilai mesin dibagi 4 sesuai nilai ekonomis tadi. Oke, kemudian menghasilkan 96.460.000. Kemudian itu dijumlahkan sehingga koreksi tersebut menghasilkan koreksi fiskal negatif. Next, untuk pertanyaan ketiga mengenai laba rugi penjualan aset tetap. Nah, di sini untuk laba ruginya itu ada menggunakan akumulasi penyusutan komersil dengan akumulasi penyusutan fiskal. Nah, kita mulai dulu dari akumulasi penyusutan komersil terlebih dahulu ya. Untuk tahun 2022 itu kita hitungnya gini. Tadi kan beban penyusutan komersilnya sudah ditemukan ya, 77.168.000. Nah, dari hasil tersebut itu dikalikan 9/12. Dari mana 9/12? Karena di sini kan mulai Maret ya. Mulai Maret, berarti dihitungnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu kan 9 bulan. Jadi 9/12 menghasilkan 57.876.000. Nah, untuk tahun 2023-nya ini full, yaitu sejumlah tadi ini. Di sini kan ada beban penyusutan komersil. Nah, itu sama 77.168.000. Nah, kita taruh di sini. Kemudian di total kita jumlahkan untuk tahun 2022 dan tahun 2023 menghasilkan 135.044.000. Nah, di sini juga di bawahnya itu ada harga beli mesin. Tadi kan harga beli mesinnya sejumlah dengan nilai mesin yang di awal ini. Mesinnya ini kan ada 385.840. Kemudian kita taruh di sini dengan nama harga beli mesin. Nah, oke, setelah kita taruh di harga beli mesin, kita kurangkan antara harga beli mesin dengan total akumulasi penyusutan. Tadi yang 385 dikurangi 135. Nah, menghasilkan 250.796.000. Nah, setelah itu ada harga jual. Tadi kan di soal sudah diketahui ya, harga jual mesin tersebut adalah 260 juta. Nah, oke, untuk harga jualnya kita taruh di sini. Kemudian ada keuntungan komersilnya. Nah, untuk keuntungan komersilnya yaitu ya harga jual dikurangi nilai buku sebelum dijual menghasilkan 9.204.000. Itu untuk akumulasi penyusutan komersil. Ini menghasilkan untung ya. Kemudian yang kedua itu ada akumulasi penyusutan fiskal. Nah, di sini sama untuk tahun 2022-nya itu di sini kan tadi dihasilkan 96.460.000 ya. Nah, ini dikalikan dengan 9/12 karena tadi kita mulainya kan dari Maret, kemudian dihitungnya dari April, Mei dan seterusnya. Sehingga hanya 9 bulan. Menghasilkan 72.345.000. Nah, untuk tahun 2023-nya itu full ya, 1 tahun. Jadi 96.460.000. Nah, ini di total untuk tahun 2022-nya dengan 2023-nya menghasilkan 168.805.000. Nah, di sini harga mesinnya tetap ya kayak tadi. Itu ada 385.840.000. Nah, ini ada nilai buku sebelum dijualnya, itu tinggal dikurangkan saja untuk harga beli mesin dikurangi total akumulasi penyusutan menghasilkan 217.035.000. Nah, tadi harga jualnya 260 juta dimasukkan, kemudian untuk keuntungan fiskalnya itu harga jual dikurangi nilai buku sebelum dijual menghasilkan 42.965.000. Itu ya. Soal yang kedua yaitu mengenai tax planning. Nah, ini
Tax planning. Oke, di sini soalnya sebagai tax planner di suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak, apakah akan memilih menggunakan badan usaha bentuk PT atau CV? Berikut ini disajikan informasi keuangan pada akhir tahun 2022. Di sini ada penghasilan sejumlah 2 miliar, kemudian gaji direktur ada 250 juta, laba kena pajaknya ada 1 miliar 750 juta. Nah, di sini kebijakan perusahaan adalah 50% dari laba setelah pajak akan dibagikan sebagai dividen. Nah, kita diminta untuk memberikan alternatif apakah perusahaan akan memilih menggunakan bentuk badan usaha PT atau CV. Nah, ini ilustrasi perhitungannya ya. Oke, yang pertama itu tahun 2022 adalah tahun terakhir penggunaan PP 23/2018 untuk CV. Sedangkan untuk PT, tahun terakhirnya adalah tahun 2021. Karena itu lebih baik menggunakan CV, karena untuk CV masih dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% di tahun 2022. Nah, ini perhitungannya ya. Kita hitung CV-nya dulu. Untuk omsetnya tadi 2 miliar. Nih ya, ada penghasilan kan 2 miliar, kita masukkan sebagai omset. Kemudian di sini kan karena berlaku tarif PPh finalnya 0,5% di tahun 2022, kita masukkan ini tarifnya 0,5% ya. Kemudian menghasilkan PPh final terutang berdasarkan PP 23/2018 yaitu sejumlah 10 juta karena tadi 2 miliar dikali 0,5%. Nah, jika PT ini ada laba kena pajak. Nah, tadi kan laba kena pajaknya ada 2 miliar ya karena di sini termasuknya penghasilan. Oke. Kemudian ada tarif pasal 17 di mana tarifnya tersebut 11%. Kemudian di sini menghasilkan PPh terutang sejumlah 220 juta ya. Nah, kemudian untuk dividen, jika CV yang kepemilikannya tidak terbagi atas saham, maka pembagian dividennya bukanlah objek pajak dan tidak dikenakan PPh. Nah, sedangkan untuk PT sendiri, jika memiliki PT wajib pajak badan usaha, maka dividen yang dibagi bukan objek pajak. Tetapi jika pemegang saham adalah orang pribadi, maka dikenakan PPh final 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Jadi untuk soal yang kedua ini lebih baik CV ya, karena tadi alasannya sudah saya jelaskan. Ini untuk hitungannya ya, untuk jawaban nomor 3. Yang pertama itu kita cari dulu untuk PKP-nya itu kan ada 5 miliar 800 juta. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian ada penghasilan luar negeri tadi. Nih di sini. 1 miliar 300 juta. Kita masukkan juga. Nah, kemudian kita totalkan nih, menghasilkan total penghasilan neto. Nah, selanjutnya ini ada tarif PPh badan. Dikenakan tarif PPh badan kan tadi sebesar 22% ya. Kemudian PPh terutangnya ini ditemukan 1 miliar 562 juta. Dari mana? Dari 7,1 miliar tersebut dikali 22%, oke? Kemudian di sini kemudian kita kurang-kurangin nih kredit pajaknya. Tadi kan di soal ada PPh 23, PPh 22, PPh 24. Kemudian setelah itu setelah kita jumlahkan kredit pajaknya, ini menghasilkan 806 juta ya. Dan kemudian di sini ada PPh yang dibayar sendiri. Ini dari mana? Dari yang PPh terutang tadi yang 1,562 miliar dikurangi total kredit pajaknya yang tadi kita hitung nih 806-nya. Kemudian menghasilkan 756 juta. Nah, di sini kan tadi ada PPh 25 ya di soal. PPh 25-nya itu 700 juta. Di sini menghasilkan PPh kurang bayar parentnya nih. PPh kurang bayarnya dari mana? Dari PPh yang dibayarkan sendiri dikurangi PPh 25. Tuh, ini menghasilkan PPh kurang bayar. Kemudian ini ada jurnalnya. Ada beban pajak ini yaitu 1 miliar 562 juta. Dari mana? Dari yang ini PPh terutangnya. Ini kita
jadi beban pajak ini. Kemudian ada UMPPH 22, PPH 23, 24, 25. Ini kita masukkan sesuai yang di soal ya. Kemudian di sini ada piutang PPH 29. Dari mana? Nah, ini dari sini. Dari beban pajak ininya dikurangi PPH 22, 23, 24, 25 ini menghasilkan piutang PPH 29 gitu. Kemudian diketahuinya jumlah pajak ini untuk parentnya itu ini 1.562 juta. Kemudian ada pajak kini anak perusahaan. Ini sejumlah 500 juta. Oke. Karena tadi di sini ya, pajak kini anak perusahaannya di soal ini ada 500 juta. Kita masukkan, kemudian menghasilkan konsolidasinya sejumlah 2.062 juta. Tuh, itu untuk jawaban yang nomor 3. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengakses bank soal, bisa klik di bio YouTube. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.